Berita duka dari NTB masih bergaung hingga hari ini. Gunung Rinjani dihujani ribuan bintang 1 oleh warganet asal Brazil. Penyebabnya insiden tragis yang menimpa seorang pendaki muda. Juliana Marins, wisatawan asal Brazil berusia 26 tahun, meninggal dunia setelah terjatuh ke jurang di Gunung Rinjani. Ia terpisah dari rombongan saat mendaki pada 21 Juni dan baru dievakuasi 4 hari kemudian dalam kondisi tak bernyawa. Upaya penyelamatan menghadapi kendala cuaca buruk dan medan yang ekstrim. Namun, keluarga korban menyayangkan keterlambatan penanganan. Mereka menuding adanya informasi yang menyesatkan dan merilis rekaman drone yang menunjukkan korban masih hidup saat ditemukan. Reaksinya datang dari seluruh penjuru Brazil. Publik melampiaskan kekecewaan dengan memberi penilaian buruk pada laman Gunung Rinjani. Rating Google turun dan citra pariwisata Lombok ikut terdampak. Menyikapi hal ini, pemerintah Indonesia menjanjikan peninjauan ulang prosedur pendakian dan standar keselamatan di destinasi alam. Pembinaan pemandu, infrastruktur penunjang, dan sistem evakuasi akan diperkuat. Namun pertanyaannya, di saat kita menawarkan alam liar yang indah ke pasar internasional, sudahkah kita bekali dengan sistem penanganan risiko yang setimpal atau hanya bergantung pada nasib dan doa saja? Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di One on One. Saya Lukman Hanafi, masih ngobrol dengan Mbak Sarah ya Mbak ya. Tadi kita sempat saya tanya ke Mbak Sarah soal kemarin ada peristiwa yang tentu tidak kita inginkan ya. Ada wisatawan dan kebetulan pendaki jatuh di Gunung Rinjani. Ya. Sudah berupaya dengan sekuat tenaga untuk dievakuasi dan sebagainya, tetapi akhirnya sekarang pendapatnya menjadi pro kontra lah, karena ada yang kasih bintang 1 ratingnya, tapi juga ada yang memuji-muji. Dari sisi wisata saya tanya, kira-kira kalau begini ada bisa berpengaruh dengan wisata kita, Pak? Dalam satu hal yang saya juga mau, ini bukan berarti kita menyatakan semuanya sudah perfect, tidak. Banyak hal yang harus diperbaiki di Indonesia. Ya, salah satunya tentunya untuk standar penyelamatan, standar berbagai hal yang kaitannya dengan standarisasi untuk kepariwisataan di Indonesia. Apakah itu dari infrastrukturnya, sarana, prasarana, dan seterusnya. Oke, itu yang satu. Ya, jadi kita masih harus evaluasi diri. Yang kedua, saya mau menekankan ya, walaupun saya bukan hiker, saya bukan pendaki. Setahu saya, pendakian itu adalah sejenis olahraga. Betul. Yang ada resiko-resikonya. Sama halnya dengan misalnya diving. Kami ini kalau misalkan untuk dapat sertifikasi, dan kita dikasih tahu kalau mau diving di Labuan Bajo harus tingkatnya advanced, misalnya. Kalau tidak, hanya boleh di area-area tertentu. Itu semuanya ada do's and don'ts. Hal yang memang boleh, ada yang tidak. Sehingga sama. Untuk pendakian jangan dianggap remeh. Pasti ada resiko. Apakah semua yang mendaki ke Gunung Everest akan selamat? Tidak. Nyawa yang menjadi taruhan. Sehingga pada saat kita melakukan sebuah olahraga yang cukup ekstrim, haruslah kita melakukannya dengan betul-betul paying attention. Ya, waspada, harus bisa bersama. Kalau memang itu harus sekelompok ya sekelompok, jangan lari sendiri. Jangan memisahkan diri. Ya, kembali lagi ini nggak bicara tentang konteks itu spesifik ya. Saya bicara secara general ya, umum. Nah, apa yang terjadi di situ saya tidak tahu kronologis secara detailnya. Tapi kalau kita bicara tentang upaya dalam penyelamatan, pasti ada faktor alam. Ya, nggak mungkin istilahnya kita mau menyelamatkan orang, terus ada hurricane. Terus kita bilang, ya nggak apa-apa, lu sehelikopter mati-mati aja, yang penting lu nyelamatin, kan nggak mungkin. Betul. Gitu loh. Itu di luar negeri pun, di Swiss Alps misalnya, kalau misalkan ada pendaki yang hilang, ya nggak semudah itu juga. Search and rescue team di sana bisa langsung nemu, terus langsung, kalau ada yang namanya unsur alam,
ya mereka harus melakukan pertimbangan matang. Jangan sampai demi menyelamatkan 1 orang, 2-3 orang hilang. Nah itu betul. Ya, jadi ayolah kita lihat ini dengan jangan hanya karena istilahnya udah jengkel sama negara sendiri, segala hal dianggap jelek. Gitu loh. Silahkan kalau misalkan Anda mau tinggal di luar negeri, monggo. Bukan saya mengusir, tidak. Tapi kembali lagi, sama aja dengan yang tadi soal merantau dulu, soal kabur aja dulu dan seterusnya. Silahkan, Anda tidak menyadari seberapa beruntungnya Anda untuk hidup saat ini, di zaman ini, di Indonesia. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. Karena minimal Anda tidak tinggal di daerah konflik, yang dimana di negara-negara lain, mau itu di Eropa, mau itu... Apa yang sedang terjadi di Amerika sekarang? Luar biasa, ya. Kalau Anda nggak tahu, risetlah. Lihat apa yang sedang terjadi di negara-negara maju saat ini. Betul. Tidak semudah itu juga untuk mendapatkan pekerjaan di sana. Homelessness lagi tingkatnya sedang tertinggi sekarang di Eropa dan di Amerika. Nggak punya rumah, tinggalnya di jalan. Gitu loh. Jadi jangan hanya karena ngelihat di media, di film, seolah-olah semuanya baik-baik saja, terus Anda semudah itu percaya. Kembali lagi, kita masih ada keterbatasan. Kita mawas diri, kita evaluasi, kita lakukan yang terbaik. Artinya kita semua harus lakukan bagian kita masing-masing. Oke, Mbak Sarah, ini kita secara umum berbicara soal pariwisata, salah satu tadi adalah kan gunung ya. Tadi juga sudah ada Raja Ampat juga. Saya pengen tanya sebenarnya, di tengah era digital semakin maju ini, industri kreatif kita sekarang seperti apa sih, Mbak? Saya bicara juga kemarin di World Economic Forum, saya katakan bahwa ekonomi kreatif di Indonesia ataupun negara-negara serupa seperti Indonesia sebenarnya masih untapped. Belum sepenuhnya didalami maupun dieksplorasi. Contoh saja misalnya Jumbo, ya kan? Film, animasi. Betul. Kapan kita berpikir bahwa ada film animasi keluarga yang bisa mengalahkan film horor dalam jumlah penonton? 10 tahun yang lalu nggak kepikiran, Mas. Tapi bahwa itu bisa membuktikan Jumbo itu bisa ya? Jumbo dengan animator yang jumlahnya 500 lebih. Wow. Luar biasa, dan itu memberikan kita harapan gitu ya untuk masa depan. Dan itu hanya satu IP, Mas. Kita bicara tentang ekonomi kreatif, kita nggak bisa nggak bicara tentang intellectual property. Ya, kekayaan intelektual yang Indonesia saking banyaknya belum terekspos. Bicara tentang misalnya, karena saya kuliah belajarnya arkeologi. Jadi bicara tentang dunia zaman lampau, ya, classical world civilizations gitu. Semua udah tahu soal Yunani, soal Romawi. Tapi berapa banyak sih yang ngomong tentang Majapahit, gitu loh. Prambanan, Borobudur, belum lagi Moro Jambi. Luar biasa, ya kan? Di luar dieksplorasinya apa? Tomb Raider gitu kan, ya kan? Kita sebenarnya silakan tinggal datang ke Indonesia, jangan cuma ke Angkor Wat gitu. Jadi IP intellectual property di Indonesia ini masih sangat banyak sekali, dan menurut saya kembali ke pertanyaan, kita ini potensinya masih sangat luar biasa. Justru masa depan Indonesia, karena kembali lagi tidak semuanya tuh bisa jadi buruh ya, bekerja di sektor formal, jadi buruh di sebuah pabrik, nggak semua bisa di industri. Pasti banyak yang kalau nggak masuk ke sektor formal seperti itu, Gen Z milenial larinya kemana? Craft, ya kan? Ke persepatuan, fashion, kuliner. Mau bikin warung soto, ya itu kuliner, itu ekonomi kreatif. Kalau ini apa? Kan sekarang banyak tuh anak-anak Gen Z yang mereka jadi konten kreator, jadi kecil-kecilan, lama-lama mereka ajak temennya semacam jadi karyawan. Itu masuk itu ekonomi kreatif ya? Clear, jelas, sangat. Graphic design itu masuknya ekonomi kreatif. Artinya berarti peluang itu sangat terbuka ya kan? Di tengah era sekarang digital makin maju, kita juga demografinya kan luar biasa. Ini saya juga kasih catatan sebenarnya waktu di Cina kemarin, bahwa
teknologi dengan kemajuan, dan ini sudah dirasakan di Cina. Saya sebenarnya agak heran kenapa tidak terlalu banyak yang bicara tentang hal ini. Dan ini diakui oleh, kemarin saya ketemu dengan ByteDance soalnya. Jadi apa istilahnya, holdingnya TikTok ya. Saya ngomong sama ByteDance dan mereka mengakui benar. Dengan segala kemajuan teknologi, sekarang Tiongkok, Cina itu sedang stagnan. Karena apa yang terjadi? Terlalu cepat mereka berkembang secara teknologi, sehingga mereka kesulitan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Karena banyak teknologi yang mereka hadirkan bukannya menciptakan lapangan pekerjaan, tapi justru mengambil pekerjaan. Apa yang tadinya bisa dilakukan oleh graphic designer, tiba-tiba kita bisa pakai lakukan sendiri pakai AI. Terus apa yang tadinya itu dilakukan oleh entry level, dilakukan oleh AI. Nah, ini yang kita harus waspada. Saya bilang, silahkan Anda mau investasi di Indonesia, tapi di Indonesia kita punya lebih banyak orang daripada lapangan pekerjaan. Artinya apa? Anda mau masuk dengan investasi, Anda mau masuk dengan teknologi, pastikan teknologi itu bukan mengambil pekerjaan, tetapi menciptakan lapangan pekerjaan. Baik Mas Sarah, ini kayaknya kita sudah cukup lama, tapi terakhir saya kepingin minta sharing Mbak Sarah untuk pemirsa Sindo News, juga untuk saya dan kami lah. Karena Mbak Sarah ini masih muda, tetapi sudah melanglang buana kemana-mana nih, dari politis maupun dari baik untuk di luar pemerintahan maupun ikut membangun negara. Apa sih Mbak yang bisa dibagi kepada para kaula muda maupun pemuda kita Mbak, agar mereka yang pertama bisa memanfaatkan di era digital yang semakin maju ini untuk hal-hal yang positif dan bisa apa istilahnya menguntungkan bagi mereka lah gitu. Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar teman-teman pemirsa atau siapapun masyarakat Indonesia itu bisa seperti tadi Mbak sampaikan, riset agar mereka tidak terjerumus dengan informasi-informasi palsu dan akhirnya mereka rugi sendiri. Ini semua berkaitan dengan bagaimana kita memandang diri kita sendiri sebenarnya. Maksudnya dalam arti saya tidak menggurui, tapi mungkin sedikit sharing ya, pemikiran saja, bahwa daripada kita fokus kepada apa yang sedang terjadi di luar, atau bukan berarti kita tidak bisa, tapi maksud saya daripada kita fokus tentang ini mengkritik ya, kita kan netizen itu kan sangat ringan sekali jari-jarinya. Ya, yang kita bahkan bilang itulah netizen 62 gitu kan, plus 62 gitu. Tapi istilahnya daripada kita mengeluarkan tenaga kita mengkritik semua hal yang istilahnya dianggap itu adalah kurang, itu adalah buruk dan seterusnya, mari kita mengembangkan dan fokus kepada pengembangan diri kita. Kita develop apa yang ada di dalam diri kita. Kita keluarkan potensi kita supaya kita bisa menjadi yang terbaik dari diri kita sendiri, untuk kita bisa menjadi, siapa tahu bisa menjadi berkat kepada semua orang di sekeliling kita. Nggak harus kepada 100 orang, nggak harus kepada 1000 orang. Kalau Pak Prabowo katakan kalau nggak bisa bermanfaat untuk 100 orang, bermanfaatlah untuk 10 orang. Kalau nggak bisa bermanfaat untuk 10 orang, minimal 1 orang aja kamu bermanfaat. Kalau nggak bisa bermanfaat untuk orang lain, ya jangan menjadi beban, ya kan? Itu saya masih ingat kalau itu beliau ulangi terus-menerus. Jadi dengan mindset seperti itu, minimal ya kita fokus apa yang kita lakukan, lakukanlah yang terbaik, dan dengan jangan gampang patah semangat, karena dunia ini hanya ada satu Anda di dunia ini saat ini juga. Nggak ada orang lain yang bisa melakukan apa yang Anda bisa lakukan. Dengan Anda fokus dengan mengembangkan kreativitas, apalagi nih ya kepada Gen Z dan milenial ya. Kreativitas itu adalah sesuatu yang ada dalam diri kita. Kreativitas maupun juga inovasi, kemampuan beradaptasi, karena kita sudah melalui dari zaman ke zaman, terutama untuk milenial nih, yang tadinya kita di zaman VHS, kaset dan seterusnya, kita akhirnya ada komputer, internet. Kita udah melalui perubahan itu, and we are surviving. Jadi sebenarnya kita punya kemampuan, jangan pernah kita gampang patah semangat hanya kita memikirkan apa yang kita tidak bisa lakukan. Tapi lebih fokus kepada apa yang bisa kita lakukan. Kaitannya dengan pertanyaan kedua, tentunya apa yang bisa kita lakukan, gunakanlah apa yang ada di ujung jari kita untuk kita bisa belajar. Kalau misalkan presiden kita aja ya, selevel presiden aja itu kemana-mana bawa buku catatan untuk mencatat dari orang-orang yang lebih pintar daripada beliau, dan beliau mengaku itu banyak, dan makanya beliau selalu bicara dengan profesor-profesor dari seluruh dunia.
bagaimana dengan kita? Ya tentunya kita juga jangan sampai akhir hayat kita lihat dengan orang-orang yang paling sukses dan paling pintar. Tidak ada satupun dari mereka yang berhenti belajar. Jadi mari bukalah pintu, itu ada. Free courses itu banyak. Tinggal kita membuka diri kita untuk keluar mungkin dari zona nyaman dan terus untuk belajar. Baik Mbak Sarah, terima kasih. Jadi pemirsa ini kita sebelumnya pengen sekali untuk melanjutkan, tapi waktunya kayaknya terbatas. Mbak Sarah juga sibuk banget nih. Siap. Tadi udah dibatasin hanya sekian menit ya. Oke. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah 1 jam nih ngobrol-ngobrol dengan Mbak Sarah. Tapi tadi dari awal sampai akhir kesimpulannya adalah kita jangan sungkan untuk belajar dan terus belajar, begitu Mbak ya. Karena belajar itu tidak mengenal usia. Kapanpun belajar bisa dilakukan dimanapun, bagi yang berbayar maupun yang gratis gitu ya. Yang gratis juga ada, jangan harus mencari yang bayar kalau memang tidak ada biayanya. Demikian Wanunan untuk episode kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Lukman Hanafi, terima kasih dan sampai jumpa. Ya Mbak, makasih ya. Terima kasih.